Ada hal-hal yang luar biasa pasti terjadi dalam hidup kita karena Tuhan selalu baik. Kabar luar biasa, amin? Ya, kita sekarang sudah ada di bulan September. Dan saya tahu, waktu berjalan terus dan kasih Tuhan berlimpah-limpah senantiasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, tema kita pada saat ini adalah Becoming Change Agent, menjadi agen perubahan yang mengubah komunitas di sekitar kita. Tuhan mau kita membawa dampak, Tuhan mau kita membawa perubahan. Manusia di dunia ini katanya ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak tahu apa yang terjadi. Udah mau pilkada nggak tahu juga. Ada perubahan lalu lintas nggak tahu juga. Ada perubahan wali kota, nggak tahu juga, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ada kelompok yang kedua, tahu sih apa yang terjadi, tapi nggak peduli. Ya sudahlah, presiden ganti aja, nggak peduli. Musim ganti aja, mau datang musim hujan, nggak peduli. Tetap jalan, nggak mau bawa payung. Jadi nggak peduli tentang apa yang terjadi. Ada kelompok yang ketiga terkaget-kaget kalau ada yang terjadi. Oh, sudah berubah kah? Persyaratan sudah beda kah sekarang? Kalau ada orang di kelompok pendidikan mau masuk perguruan tinggi, peraturannya berubah ya? Kaget. Ada kelompok yang keempat, komplain aja yang terjadi. Ada lalu lintas tabrakan, wah dasar. Ini yang salah, situ tuh nomor 1 di atas. Ada perubahan, dasar negara kita memang gak beres. Negara kita memang tidak ada kemajuan, komplain aja. Dan kalau kita seperti itu, gak ada yang bisa kita perbuat kok. Kalau kita lihat lingkar pengaruh kita, yang pasti kita pengaruhi diri kita. Pasti bisa kita ubah diri kita. Lalu pada jarak tertentu, mungkin orang dekat kita, keluarga, teman sepelayanan, bisa kita pengaruhi, tapi nggak pasti lagi. Yang pasti bisa kita ubah adalah diri kita. Tapi lingkaran yang lebih jauh, ada yang tidak bisa kita apa-apain. Peraturan pemerintah berubah, kita mau apa? Ekonomi berubah, kita mau apa? Ada hal-hal di luar sana yang gak beres, kita mau apa? Yang bisa kita ubah hanya respons kita. Jadi ada hal-hal di luar sana yang gak bisa kita ubah. Tetapi 4 kelompok yang tadi, apakah gak tahu apa yang terjadi? Apakah gak peduli apa yang terjadi? Apakah kaget-kaget apa yang terjadi? Apakah komplain apa yang terjadi? Itu bukan masuk dalam change agent. Yang masuk dalam change agent, agen perubahan adalah mereka yang membuat sesuatu terjadi. Walaupun kecil, bukan soal hal-hal besar. Bukan harus kita buat sesuatu yang di dunia ini berdampak secara dunia. Mulai dong dari yang paling kecil. Jadi kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi change agent. Hal ini diperlukan karena kita tahu hari-hari ini situasi memang sangat tidak baik-baik saja. Coba aja lihat, anak SMP dibunuh, diperkosa, temannya dibunuh juga, istrinya dibunuh, suaminya dibunuh, anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh, macam-macam. Itu situasi yang ada, karena dunia tidak akan semakin baik. Berarti kita harus masuk jadi agen perubahan di sana. Itu yang Tuhan mau. Kalau saya mau lihat dalam konteks formalnya, setiap hari di Amerika 1000 gadis remaja yang tidak menikah menjadi ibu setiap harinya, alias melahirkan tanpa resmi menikah. 1106 gadis remaja menjalani abortus, pembunuhan terjadi. 4.219 remaja terjangkit penyakit kelamin karena seks bebas kehidupannya. Apalagi kalau mereka udah nggak peduli lagi dengan jenis kelamin,
Kamu laki atau perempuan? Entar dulu. Suka-sukanya menentukan. Padahal itu datang dari Tuhan. 6 anak remaja bunuh diri. Ini ada dalam buku Right from Wrong. Kemudian apa yang terjadi di Indonesia? 100.000 orang Indonesia di penjara, sementara kapasitas penjara hanya 70.000. Gak muat kan? 40 perceraian tiap jam. Kalau kita ibadah 1,5 jam, 60 perceraian terjadi. 4 orang meninggal tiap jam akibat kecelakaan lalu lintas, krisis moral, ada rencana pesta bikini, prostitusi online untuk remaja di bawah umur, begal, dan lain-lain. Di Amerika begal dimakan. Di Indonesia begal lain lagi ceritanya. Itu situasi yang ada. Berarti kita nggak boleh berdiam diri. Kalau kita mau jadi agent of change agent, jadi agen perubahan ke arah yang mana? Ke arah yang baik atau semakin rusak? Itu semua agen perubahan memang. Karena kalau kita lihat, what is a change agent? Impact the status quo through their influence negatively or positively. Pengaruh apa yang kita bawa? Ada berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif. Dua-duanya juga agen perubahan. Tapi kita jangan menjadi agen perubahan ke arah yang tidak baik. Kita harus menjadi agen perubahan kepada hal-hal yang lebih baik, supaya nyata kita Tuhan izinkan ada untuk apa? Untuk perubahan ke arah yang positif di dunia ini. Contohnya misalnya apa yang terjadi pada Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 38, 39 dan 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara dan saya penuh dengan roh Allah, amin. Ada yang ragu-ragu penuh dengan roh Allah? Pada saat saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Yesus ada di dalam hati kita. Yesus ada di dalam hati kita, berarti Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Apakah kita tunduk pada Roh Kudus atau tidak, itu kemudian yang menjadi persoalannya. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh memang penurut, karena roh sudah menyatu dengan Allah pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daging lemah, berarti daging bisa tergoda oleh keinginan daging, kerakusan, emosi, keinginan daging, tarik menarik. Dan di mana jiwa? Jiwa adalah pikiran kita yang mengambil keputusan, ikut roh atau ikut daging. Oh, kadang-kadang ikut roh deh, kadang-kadang ikut daging deh. Harusnya enggak. Harusnya senantiasa ikut roh. Kalau kita ada ikut daging, langsung bertobat. Dan kita harus bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada Yusuf, penuh dengan roh Allah. Saudara dan saya penuh dengan roh Allah. Kita harus senantiasa hidup dalam tuntunannya, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi agen perubahan. Ada banyak tempat yang menjadi tempat Tuhan buat kita berada. Di setiap tempat tersebut, jadilah agen perubahan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dia menafsirkan mimpi Firaun. Itu datang dari roh Allah sendiri. Dan Firaun katakan, tidak ada orang bijaksana berakal budi seperti engkau. Dan ayat 40 dikatakan, you shall be in charge. Engkau akan berkuasa atas kerajaan ini. Tahta inilah yang tidak bisa engkau miliki, tapi semua yang lain ada di dalam kendalimu. Dengan kata lain, Yusuf bisa jadi berperan sebagai seorang perdana menteri. Levelnya adalah perdana menteri. Karena apa? Karena dia memang punya hikmat yang datang dari Tuhan. Di mana kita ada, harus jadi pembawa perubahan. Apakah orang punya persoalan lalu kita ada, mereka langsung jangan dia dengar apa masalah kita.
nanti malah jadi gosip ke tempat lain. Atau mumpung dia ada, dia akan bisa kasih saran untuk kita. Kalau itu terjadi, berarti kita bisa jadi agen perubahan. Saya katakan bukan harus besar-besaran. Dunia ini diubah oleh 3% secara statistik, tapi perubahan secara dunia. Salah satu di dalamnya termasuk Hitler misalnya, tapi itu kan merusak. Nah, tapi kita mulai dari yang kecil-kecil, perubahan yang kita lakukan seperti apa? Bagaimana kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Kadang-kadang orang punya masalah di dalam keluarganya, tetapi pada saat kita tahu, kita bukan jadi manas-manasin. Sudah aja, tinggalin aja, kamu digituin terus. Oh, nggak bisa. Justru kita harus memberi kedamaian pada mereka. Kalau kita ketemu orang yang sudah, misalnya dia itu adalah orang-orang kuliah dan sudah tidak mau belajar lagi, itu juga harus kita arahkan supaya dia sadar bahwa masa depan dia harus dia bangun sejak awal. Kalau dia tidak mau berkorban untuk masa depannya, maka masa depannya yang jadi korban. Artinya masa depannya akan jadi rusak. Jadi harus kita mempunyai dampak di mana Tuhan tempatkan kita. Dampak paling kecil, kita lewat, ada sampah, ya sudahlah, kalau kita dekat di situ, masukin aja ke tong sampahnya. Ya tentu tidak harus dengan tangan kotor, kita bisa cari tisu dan yang lain-lain kita beresin. Itulah orang-orang berdampak. Bukan orang-orang yang apatis, bukan orang-orang yang gak tahu apa yang terjadi, yang gak peduli apa yang terjadi, yang kaget apa yang terjadi, yang komplain apa yang terjadi, tetapi membuat sesuatu terjadi. Itu terjadi pada Yusuf. Pada saat kelaparan dia jadi solusi. Pada saat di sana berkelimpahan dia jadi solusi karena dia tahu bisa nabung pada saat kelimpahan, pada saat kelaparan, kekeringan, maka tabungan itu bisa digunakan. Sebetulnya sesimpel itulah kehidupan, supaya jangan orang bisa terjebak oleh urusan keuangan. Urusan keuangan banyak menjebak orang sehingga terlibat pinjol, ujung-ujungnya benjol. Kasihan. Saya mengetahui ada banyak orang yang terlibat pinjol dan benjol. Gampang saya duga. Dikala dia bilang, Pak Bob, tolong dong saya ada masalah gini-gini. Ya, bisa saja misalnya dibantu. Tapi kemudian, oh perlu lagi. Oh ya sudah. Ada orang yang kontak, tidak saya angkat kontaknya. Bisa tiap 1 menit kontak lagi. Saya udah bisa kebayang. Bayangan saya ini adalah urusan pinjol benjol. Kenapa terjadi? Karena memang tidak jadi solusi di dalam kehidupannya. Kalau kita change agent, kita nggak boleh terjebak di sana. Dan kadang-kadang ini terjadi pada intelektual. Saya adalah orang yang sangat setuju pada saat muncul berita-berita tentang di ITB bahwa mahasiswa yang kekurangan uang kuliah pinjam-pinjol. Dan saya dapat berita juga ada yang harus jadinya nggak berani kuliah, terus pulang gara-gara pinjol nggak bisa dia bayar. Dan kita tahu kalau misalnya pinjol nggak bisa dibayar, itu akan datang teror. Hal-hal itu terjadi. Tapi saya katakan itu karena dia tidak berhikmah. Oh, Pak Bob ngomong gitu aja nggak ngalamin sih, ngalamin. Saya kuliah nggak punya uang kok. Saya kuliah sangat terbatas kok. Saya kuliah pernah kok nggak bisa beli nasi kok. Tapi sekecil apapun dana yang saya peroleh, saya kelola dengan susah payah tentu saja. Tapi bukan urusan saya dengan pinjol-pinjol. Dalam tanda petik, dulu memang namanya bukan pinjol Pak Ampil. Tapi ada aja rentenir dari dulu kan ada. Dan ada banyak yang terjebak di sana. Nah, kalau diri kita diubahkan, berarti kita pun bisa jadi problem solver. Problem solvers, change agents are often problem solvers.
through invention and entrepreneurship. Jadi seorang yang jadi problem solver adalah yang memang bisa memberikan invention, penemuan-penemuan baru. Apa masalahnya? Bagi saya nggak punya dana untuk kuliah, untuk segala sesuatu. Ya sudahlah, saya ngajar les, saya asisten dosen. Ada yang nambah di sana, ada banyak yang bisa dilakukan. Makanya kalau saat ini saya berani bilang orang, kalau kamu pengen kuliah di luar negeri, kuliah aja, nggak usah mikir nanti uang gede banget. Ya memang perlu dana dulu untuk biaya berangkatmu ke sana, saya bilang. Begitu berangkat, di sana bisa kerja kok. Bisa kerja di universitas, di perpustakaan. Bisa kadang-kadang bantuin kerja di tempat-tempat yang jual makanan. Ada banyak. Tinggal punya nggak semangat, punya nggak keputusan. Dan itulah yang bisa dia berdampak. Bisa berdampak di perpustakaan, bisa berdampak di tempat kerjaan. Karena dia bisa jadi problem solver. Dan hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari sikap kita. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus harus penuh atas kita. Kita berdoa untuk minta tuntunan apa yang aku lakukan, Tuhan. Karena dalam segala hal tuntunan Tuhan itu perlu. Waktu saudara saya gagal mengalami operasi di Singapura sampai 3 kali dalam tempo yang mungkin dalam waktu sebulan, 2 minggu, 3 kali gagal operasi. Dan kemudian dokter bilang lakukan sekali lagi. Dalam doa, tentu mereka berdoa, kami berdoa, sepakat balik aja ke Indonesia. Apa yang kita lihat? Kalau hanya hikmat dunia, orang bilang di luar dokter lebih hebat. Tapi untuk hal ini, Tuhan bilang balik ke Indonesia. Dan di Indonesia, di Bandung, dilakukan operasi simpel dan sembuh sampai sekarang. Itu karena Tuhan campur tangan. Jadi di mana kita berada, kita harus selalu melibatkan Roh Kudus untuk penuh atas kita. Karena Roh Kudus akan menuntun kita bisa melalui mujizat, bisa melalui hikmat, sehingga kita jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, maka itu akan sangat terbatas. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi change agent akan Tuhan pakai untuk mengubah situasi dalam komunitas, dalam kelompok, dalam keluarga, sehingga mempunyai gaya hidup kerajaan Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di rok Cipanas seperti di surga. Kita bersyukur bahwa kita juga akan segera ada tempat yang baru di depan sana. Tadi saya bicara dengan Pak Amdi. Ya memang tidak statis, saya bilang. Saya lihat ada perubahan. Dalam hal apa nih? Ya dalam hal sound systemnya, saya bilang. Kok beda dengan dulu? Kayaknya lebih jelas daripada sekarang, saya bilang. Tapi berubahnya sound system itu kan menurun. Karena ya mungkin faktor waktu sudah kurang bagus. Saya bilang, ini harus diperbaiki dong. Pak Ampi bilang, ya setelah pindah ke depan aja sekalian. Ya benar juga. Kapan? Saya bilang, tadinya Oktober, tapi kayaknya jadi November karena masalah lift. Lift bisa menyusul lah, saya bilang. Udah aja Oktober ke depan, supaya tidak terlalu lama, supaya kita bisa ke arah yang lebih baik, bukan menurun kualitas. Walaupun peralatan kalau bisa kita manage, kenapa enggak kan? Harus kita perbaiki. Nah jadi kita bawa dalam doa sama-sama supaya semuanya lancar.
Oktober kita sudah bisa di depan. Tepuk tangan untuk Allah kita yang baik. Jadi hal-hal tersebut memang harus menjadi komitmen kita. Dan kalau kita mau membawa perubahan, itu memang semakin meluas. Kita lihat, kita mulai dari hidup kita sendiri. Your life and your family. Jadi keluarga, kehidupan, itulah yang pertama. Pekerjaan, di mana kita bekerja, di mana Tuhan suruh kita sebagai perwakilan kerajaannya. Kalau saya udah clear, saya dalam bidang pendidikan, di situ Tuhan tempatkan. Tentu juga dalam dunia gereja. Setiap kita ada tempat kita. Ada yang dalam dunia bisnis, ada yang dalam dunia pekerja sebagai pegawai, ada banyak hal. Pelayan Tuhan, full timer, bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi di tempat kita kerja, kita harus menjadi change agent. Lalu church, di gereja apa perubahan yang kita buat? Di gereja perlu juga ada masukan-masukan supaya tidak statis. Betul, yang nomor satu adalah hadirat Tuhan, dan Tuhan hadir di kala 2-3 orang berkumpul. Namun hal-hal yang merupakan situasi-situasi kita bersama, itu pun adalah suatu hal yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan. Berikan usulan sehingga Pak Ampi dengan tim di sini bisa semakin menyempurnakan. Apalagi kita masuk di tempat yang baru di sana. Ada tempat juga misalnya mau bikin persekutuan doa mungkin juga ada kakak komunitas sel kerajaan yang kadang-kadang juga bisa minjam di sana, bisa juga. Tapi tentu tidak semuanya rutin, karena kalau semuanya rutin nanti kok bentrok dengan aku waktunya gitu. Karena kakak umumnya kita lakukan di rumah. Tapi emergency misalnya, yang punya rumah pas lagi pergi liburan, boleh dong dipinjam di gereja. Nah itu kan ada hal-hal khusus. Itu yang kita lihat. City, kota, kemudian nation, lalu nations, bangsa-bangsa. Itu pengaruh yang harus kita bawa. Kita bisa ukur, measure your influence index. Bagaimana nih indeks pengaruh kita? Sebesar apa perubahan yang kita lakukan? Besar perubahan untuk kita tertantang. Aku sudah melakukan perubahan kecil. Mulai dari apa? Mulai dari adanya unity di dalam kelompok kami. Oke. Bertahap, kalau itu sudah kita dapatkan, maka kita tentu saja tetap ada passion, ada keinginan untuk semakin meningkat, dan semakin meningkat. Sehingga perubahan tersebut semakin besar. Yang kedua, seluas apa wilayah atau teritori yang Anda pengaruhi? Yang pertama mungkin yang kita pengaruhi adalah keluarga. Kemudian yang kedua makin melebar. Atau yang pertama hanya tetangga, hanya teman kerja satu bagian. Atau makin meluas, Cipanas, meluas lagi, Cianjur, Sukabumi, dan yang lain-lain. Dan itu harus kita upayakan adanya perkembangan dari apa yang bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, be fruitful and multiply. Kita harus berbuah dan multiply, bertambah banyak. Saya salah satu yang menganut firman ini, karena sudah beberapa kali saya katakan, saya adalah orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya berpikir dari dulu multiply. Dan sudah saya katakan, suatu ketika yang saya, beda lah dengan saya. Pada saat ada satu statement ditulis di dinding, kami tidak punya cabang dimanapun. Kalau bagi saya, kalau saat ini belum punya, nggak usah itu jadi statement. Siap-siap dong untuk punya cabang. Karena kita mau multiply. Mulai dari mana? Ya di daerah dekat dulu. Kalau itu berjalan, ya mungkin dengan kota lain. Itu yang perlu kita lihat supaya terjadi multiplikasi dalam apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah jadi kalau itu yang memang sudah bisa kita lakukan, kita kemudian lihat seberapa lama pengaruh Anda bekerja. Apakah hanya selama kita hidup? Atau bisa sampai sudah tidak hidup, tapi kita masih bisa berpengaruh? Apa bisa Pak Bob? Bisa aja. Orang akan bisa melihat dari generasi-generasi yang kita bina.
Orang akan bisa melihat, mungkin, ya tidak semua berminat jadi penulis buku. Tapi kalau kita misalnya jadi penulis buku, yang kita buat bisa dari generasi ke generasi. Atau apa yang kita lakukan yang bisa membangun orang-orang di sekitar kita, itu pun akan membuat pengaruh kita bekerja dengan waktu yang panjang, dengan waktu yang lama. Jadi kalau kita lihat ini, maka kita mengerti bahwa pengaruh itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Kelas dunia loh. Bukan kelas hanya kelas kecil. Tapi kita mulai dari yang kecil. Jadi kalau kita lihat pengaruh Daniel, salah satu yang saya ambil sebagai contoh. Daniel berpengaruh kepada 4 raja Babel. Daniel diambil oleh Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian Nebukadnezar ganti Belshazzar. Dia masih berpengaruh. Lalu Darius, dia masih berpengaruh. Dan kemudian Kores, dia pun masih berpengaruh. Jadi kalau ini kita bayangkan, kita harusnya menjadi orang-orang yang punya pengaruh dengan jangkauan yang luas, dengan waktu yang lama, dan dampak yang besar. Tinggal kita pikirin, di bidang apa kita? Pak Kris bidang musik, berpengaruhlah di bidang musik. Bidang apa kita? Ada yang bidang misalnya jual makanan, berpengaruhlah di jual makanan. Saya juga terkesan ada orang-orang yang membina orang lain yang kurang mampu untuk bisa jual-jual makanan dan kecil-kecilan yang tadinya nggak bisa hidup jadi bisa menghidupi keluarganya karena hanya bisa jualan makanan di dekat dia, di kompleks dia. Itulah orang yang berpengaruh. Kalau misalnya Pak Franky di Denpasar, dia bikin rumah yang orang kalau datang makan gratis. Iya, apapun dimakan. Mie suka-suka, tapi bukan hanya mie. Tapi sebetulnya makanan ada di situ, udah disiapin makanan di sana, lalu disiapin juga tempat bayarnya bagi yang mau bayar. Jadi orang mau makan, ya makan aja, nggak boleh dibawa pulang dong. Makan aja, baru kalau dia punya uang dia bayar. Tapi dibilang kalau kamu nggak punya uang, uang ada di situ kamu bawa pulang, boleh, ambil uangnya. Itu dibuat. Tentu ada batasnya kan, satu hari ada berapa, itu setiap hari. Dan ada orang-orang yang rutin datang yang sulit untuk makan. Tapi kalau udah habis ya sudah, ditutup. Tapi ada juga orang-orang yang memang membantu kasih uang. Masukin uang di situ, bukan diambil uangnya. Ada orang yang ngambil uang. Ya mungkin skopnya tidak terlalu besar, tapi ada sesuatu yang dilakukan. Nah, itulah yang saya katakan, apa yang kita lakukan. Daniel is okay, 4 raja. Dan apa yang bisa dia lakukan di situ? Itu bisa kita baca dari kisah Daniel 1, 6, 12. Kalau kita lihat di sini, Daniel 1, dia ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar ngambil beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Berarti Daniel ini memang bukan orang sembarangan. Diambil oleh Raja Nebukadnezar. Lalu orang-orang ini adalah tidak tercela dan mempunyai berbagai hikmat. Pada dasarnya manusia mempunyai hikmat, mempunyai kompetensi. Jadi kalau itu kita punya, maka itulah yang kita gunakan. Daniel ada di dalamnya. Lalu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Itu perlu suatu ketetapan. Berarti kita pun kalau mau jadi agent of change, change agent, kita harus mempunyai ketetapan bahwa diri kita berbeda, harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam pendidikan misalnya. Dalam pendidikan orang masuk kuliah, ada yang bayar dengan tidak sah ya.
Bayar dengan tidak sah. Kalau misalnya orang bayar dengan, ya memang dia buat sumbangan yang tinggi kan itu sah. Tapi kalau dia bayar dengan cara mengubah data saja, itu kan udah nggak benar. Ada orang dagang pakai tipu-tipu, itu juga nggak benar. Ada orang mau naik jabatan, bahkan tinggalin Yesus, itu juga nggak beres. Itu kan terjadi. Jadi dia mengambil ketetapan tidak menajiskan dirinya. Setiap kita harus mengambil ketetapan untuk tidak menjadi najis. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Kalau kita melakukan sesuatu dengan serius dan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat kasih dan sayang dari pemimpin kita. Pada saat saya pertama kali kerja, begitu saya lulus dari ITB sebagai jurusan elektro, saya kerja di PLN. Begitu saya kerja di PLN di Jakarta, saya mempunyai masalah dalam keuangan karena biaya hidup di Jakarta sangat tinggi, sementara adik saya masih ada yang kuliah di ITB yang saya harus berbagi gaji saya. Tidak cukup. Katanya bos saya adalah bos yang berdarah dingin. Kalau kamu minta pindah kepada dia, kamu malah tidak akan pernah pindah seumur hidupmu. Kamu dimasukin sumur, katanya. Saya pikir enggak lah. Emang saya harus menghadap dia. Dan sehari-hari saya juga bekerja, saya lakukan tanggung jawab saya. Saya lembur sampai malam, bukan karena ngejar uang lembur. Saya bilang gak usah saya tanda tangan itu karena saya mau kerja. Lalu suatu ketika saya ngadep ke bos saya bilang, Pak, saya perlu pindah ke Bandung karena gini. Saya gak cukup biaya, adik saya masih saya tanggung. Bahkan adik saya yang lain, ada yang sulit untuk kuliah. Karena kami 9 bersaudara, keluarga besar. Bos saya bilang, oh kalau gitu saya akan kasih dulu kamu tugas luar. Tugas luar itu istilahnya SPD, surat perjalanan dinas. Bayangin saya 3 bulan dikasih tugas gitu, itu kan biaya hidup di hotel. Tugas luar, wah cukuplah. Bahkan bagi saya saat itu berkelimpahan. Dan akhirnya saya pilih juga ke Bandung. Walaupun saya tidak terus bertahan di PLN. Saya di PLN hanya 12 tahun. Karena saya memang punya panggilan dalam dunia pendidikan. Tapi kalau kita memang mempunyai ketetapan tidak menajiskan diri, melakukan tanggung jawab, kasih dan sayang dari pemimpin akan Tuhan buat untuk kita. Pemimpin kita bisa aja orang yang tidak seiman, berbeda, beda suku, no problem. Tetapi kalau Tuhan campur tangan, maka kita akan mendapatkan kasih dan sayang. Dan saya katakan, jangan sampai ada orang bilang, aku nggak bisa apa-apa. Gardner bilang, ada 8 jenis kecerdasan, tidak semua dong jago matematika. Karena ada orang yang juga musik, tidak semua matematika nomor 8. Ada musik, ada interpersonal, ada visual, ada body kinestetik, olahraga macam-macam. Tapi apapun itu harus kita tingkatkan supaya apa yang Tuhan buat untuk kita bisa kita gunakan. Makanya ada yang mengatakan demikian, ini mau ada pertandingan. For a fair selection, everybody must take the same exam. Please climb the tree. Ya pusing dong. Yang paling senang monyet. Gajah gimana? Jadi nggak bisa kita bandingkan kemampuan yang satu dengan yang lain. Biarin aja maju dengan kemampuannya sendiri. Makanya dikatakan, jika Anda menilai ikan dari kemampuannya manjat pohon, seumur hidup dia akan frustasi, kata Einstein. Jadi setiap orang harus dilihat dari apa yang memang bisa dia lakukan. Maka kalau kita lihat dari sana, selalu untuk berpengaruh kita harus punya 2 hal. Kita punya kompetensi, kita punya karakter. 1 Tawarikh 12 ayat 2 mengatakan demikian. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur
dengan tangan kanan atau tangan kiri mereka, itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Nah, menembakkan anak panah mau tangan kanan bisa, mau tangan kiri bisa, karena memang terlatih. Saya katakan itu berarti dia mempunyai dua hal, baik di dalam karakter maupun di dalam kompetensinya. Jadi kalau kita lihat seseorang tadi sudah mempunyai kompetensi yang bisa beda satu dengan yang lain, maka karakter juga harus punya dong. Karakter kita sudah tahu, trustworthiness, dapat dipercaya. Apakah kita orang yang dapat dipercaya? Kalau kita adalah seorang yang kerja, pada saat bos tidak ada di tempat, apakah kita dapat dipercaya? Kalau kita dapat dipercaya, bos kita pun akan bisa kita pengaruhi. Kita bisa menjadi agent of change untuk bos kita. Bisa, kalau kita orang yang dapat dipercaya. Saya alami hal seperti ini. Saya ingat dulu waktu di PLN juga, begitu dia lihat saya udah pindah ke Bandung, saya ketemu bos yang baru di Bandung. Awalnya dia tentu perlu tahu bagaimana saya bekerja, bagaimana komitmen saya. Begitu saya bisa dipercaya, maka ya dia pekerjaan udah dikasih aja ke saya. Dia udah bisa sering main golf kan. It's okay, urusan dia. Tetapi saya bisa memberikan pengaruh di dalam pekerjaan-pekerjaan untuk menarik jaringan listrik. Dan kita juga harus menjadi orang yang bisa berpengaruh dikala kita dapat dipercaya. Dikala kita mempunyai respect, rasa hormat, kita menghormati orang lain. Bukan gila hormat, kok aku nggak dihormati, bukan itu. Kita harus menghormati orang lain. Jangan juga disalah tafsirkan. Waktu saya kelas 1 SD dibilang harus hormat kepada guru, maka setiap pulang sekolah saya cari jalan pulangnya guru saya, dan saya lari ke sana, saya nunggu. Begitu dia lewat, selamat siang Pak, udah saya balik. Kan harus hormat katanya. Saya pikir saya mungkin ada juga sedikit masalah psikologis di pikiran saya. Saya lakukan tiap hari. Pulang sekolah saya lari, saya tahu jalannya guru saya pulang, saya tunggu. Begitu dia lewat, selamat siang Pak, baru hati saya tenang. Karena dikatakan harus ada rasa hormat. Kemudian responsibility, tanggung jawab. Kalau kita orang bertanggung jawab, maka yang kita lakukan sampai tuntas dan bukan asal-asal. Berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahwa ada keterbatasan, iya, tapi dari keterbatasan itu kita berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Fairness, fair, jangan dong KKN. Caring, peduli, dan citizenship. Sebagai warga negara, lakukan tanggung jawabnya. Lakukan apa kewajibannya? Harus bayar pajaknya. Jangan manipulasi. Itu hal-hal yang kita lakukan. Jadi untuk hal seperti itu, marilah kita melakukan tanggung jawab kita. Saya masih ingat dulu, pada saat awal-awal saya bukan orang yang patuh terhadap pajak. Tapi begitu saya mau peduli dengan pajak, konsultan pajak bilang, lah kalau kamu laporkan langsung sekarang, kamu bisa masuk penjara. Karena yang lama-lama kamu bermasalah. Beban di pikiran saya. Apakah saya laporkan aja? Kan yang penting jujur, masuk penjara aja. Apa gitu? Saya berdoa sama Tuhan, tuntun saya supaya saya punya hikmah. Tapi paling tidak untuk saat itu saya sudah laporkan yang benar. Tentu konsekuensinya adalah ada pajak. Artinya bukan sengaja manipulasi. Kalau laporkan ada salah itu biasa aja dan gampang mencari-cari kesalahan kan. Kalau kita udah biasa berurusan seperti itu, gampang dicari-cari kesalahan. Tapi itu harus berbeda. Tapi bersyukur pada saat itu. 1 tahun pergumulan saya, tiba-tiba muncul pemutihan itu tuh. Apa namanya itu? Tax amnesty. Saya nggak mikir, ambil, saya bilang ada orang-orang lain, jangan, itu jebakan, dibilang gak ada urusan.
mau jebakan, jebukan, jebekan, tapi ini adalah jawaban bagi saya. Saya ambil, ya saya lega, saya bisa terbebas di sana. Ada saya tahu beberapa rekan saya yang tidak mau, aduh aku nyesal, nggak ikut, dibilang ya salah lu sendiri. Sebelumnya juga udah saya bilang, ayolah, tapi dibilang jebakan, kita salah, masa kita mau tetap di dalam hal yang tidak pasti. Makanya kita lihat, kalau dikatakan dalam Mazmur 78 ayat 72, yang menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ini adalah Daud, integrity, dan menuntun mereka dengan kecakapan, skillfulness, kecakapan tangannya. Mazmur 78 ayat 72. Berarti dua hal yang harus kita harus pegang untuk bisa menjadi berdampak. Yang pertama, karakter, seperti yang tadi sudah kita lihat. Yang kedua adalah kompetensi, kita berlatih terus apa yang bisa kita lakukan, dan dengan dua hal inilah kita bisa menjadi change agent, menjadi agen perubahan yang akan mengubah komunitas di mana kita berada, lingkungan kita, dan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita siap untuk ini? Ya, tepuk tangan untuk Allah kita.